Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa Masya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan di pagi hari ini tentunya ada yang spesial karena kita akan membahas mengenai wanita nih Masya Allah jamaah. Seperti yang kita tahu wanita adalah makhluk yang unik dan juga istimewa. Karena wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Tapi mohon maaf ternyata banyak sekali nih wanita di luar sana yang disakiti hatinya oleh seorang pria. Aduh jadi ngeri nih karena kita di sini ada pria-pria tapi ada yang spesial juga karena di sini ada bintang tamu yang luar biasa. Makanya hari ini kita akan angkat tema yang luar biasa juga. Temanya adalah hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Masya Allah. Luar Bintang tamunya biasa. siapa? Bintang tamunya rahasia dulu tapi Rahasia dulu. nanti kita akan tanya-tanya. Sudah ada colongan-colongan Sudah gambar ya. dong, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrolnya ya. Tahan dulu makanya nonton sampai selesai. Nah saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Iya. Ustadz bicara soal wanita nih Masya Allah hari ini nih jamaah yang dari rumah juga pasti lagi nonton nih para ibu-ibu. Tapi para bapak-bapak juga harus nonton ya karena ini ilmu yang penting nih. Ustadz Maulana, sebagian orang mungkin menganggap wanita itu adalah katanya ada yang ngomong, wah wanita kan racun dunia, ada lagunya juga gitu ya. Nah tapi gak heran juga sekarang banyak laki-laki tuh jadi suka menghancurkan hati wanita dan tidak bisa memuliakan wanita. Lalu gimana sih hukumnya jika ada yang sengaja telah melukai hati wanita menurut Al-Quran, menurut sudut pandang Islam? Mohon penjelasannya guru, Ya, silakan. makasih banyak, izin. Nggak usah disebut namanya Nanti dulu, ya, masih rahasia. spoiler dikit-dikit aja. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. Mau tahu orang itu baik atau tidak? Bagaimana dia memperlakukan wanita dengan baik. Kalau dia menghinakan wanita maka hinalah dia. Kalau dia menghancurkan wanita maka hancurlah dia. Karena ketahuilah an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Wanita adalah tiang negara. Karena kalau berbicara tentang hukum melukai hati wanita, jawabannya adalah haram. Haram artinya berbuat dosa. Ketika wanita dizolimi, ketika wanita dalam artian disakiti, maka ketahuilah, maka hancurlah dirimu. Kehancuran akan muncul ketika wanita disakiti. Karena ketahuilah hukumnya adalah haram. Berarti sanksinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita itu sudah diangkat derajatnya. Wanita itu diberi titipan oleh Allah bentuk rahim, kasih sayang. Wanita itu diberikan kemuliaan berupa 3 kali lipat. Doanya diijabah dibanding laki-laki. Bahkan ketika engkau berdosa kepada wanita, maka dosanya bisa bertingkat. Karena kalau dia yang kau sakiti adalah seorang ibu, maka dia adalah surga. Berarti kau rusak surga yang engkau ketepati. Jikalau engkau sakiti adalah seorang anak wanita, maka mohon maaf, itu kan anak perempuan adalah pintu surga. Maka jangan pernah menyakiti anak perempuan. Tidak memberikan haknya anak perempuan. Ini ada anak perempuan, kita yang punya anak perempuan udah merasakan nih. Aduh menjaganya, mendidiknya gampang tapi menjaganya yang repot. Dan ingat, dosanya akan bertingkat. Jikalau dia adalah istri, berarti engkau sudah berbuat zalim terhadapnya. Dan ingat, ketika berbuat zalim, yang engkau hadapi bukan istrimu, tapi yang kau hadapi adalah Allah, akan dituntut dari kemudian. Maka kalau dia adalah seorang wanita, wanita itu adalah tulang rusuk yang bengkok, yang paling atas, yang keras. Jikalau engkau paksakan dia akan patah. Kalau kamu membiarkan dia akan makin bengkok. Maka wanita itu harusnya bukan hanya dinafkahi, tapi bagaimana kita harus melindungi yang namanya wanita. Lindungi wanita. Sekali lagi, karena dia adalah ibumu,
dia adalah istrimu, dia adalah saudara perempuanmu, dan dia adalah anak perempuanmu. Posisinya ada 4, anak, saudara, istri, bahkan dia adalah ibu. Posisi wanita ini luar biasa. Maka ketika kita mohon maaf berbuat sesuatu terhadap wanita, melukai hati wanita, sebenarnya engkau sudah berbuat zolim. Ingat, memang wanita yang berdosa kepada suami dan suami tidak pernah berdosa sama istri, tapi ada di atasnya dosa, namanya zolim. Dan ingat, kezaliman itu adalah kegelapan di akhirat. Susah mendapatkan keberkahan, susah mendapatkan keselamatan karena perihal tentang wanita. Hati-hati, wanita yang tersakiti berarti double dosanya. Waduh. Doublenya apa? Tahu nggak? Karena orang terzolimi kan kabulkan doanya. Betul. Kemudian yang kedua, karena doanya wanita itu 3 kali lipat dibanding doa Betul. laki-laki. Kenapa Waduh. 3 kali lipat? Karena Kenapa wanita tuh, Ustaz? punya kasih sayang. Masya Allah. Jadi kalau kita nanti pengen berkah di akhirat, kita harus memuliakan wanita yang ada di dunia ya, Masya Dia Allah. kan wanita. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, Masya Allah di pagi hari ini spesial banget karena hari ini kita kedatangan bintang tamu. Langsung aja kita sapa Kak Angelina Sonda. Masya Allah, apa kabar Kak? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih wabarakatuh. kabarnya? Sehat ya? alhamdulillah. Masya Allah, makin seger aja nih. Masya Allah nih hari ini kita bicara soal tentang hati wanita. Pas banget nih, kan di sini laki-laki semua nih Masya Allah. Ada seorang wanita, mungkin ada pengalaman pahit yang pernah dialami yang mau boleh di-share. Terus gimana sih cara mengatasi kalau misalnya lagi sakit hati nih gitu ya. Seorang wanita kalau terluka tuh biasanya ngapain sih healingnya gitu. Gimana nih? Dihina ya, Pernah ya? dimaki ya, direndahkan lebih daripada binatang ya, Ya Allah. dikasari iya, sampai apa ya? Kalau mau dibilang mungkin kalau aku nggak ada Allah pasti ada niat untuk membalas. Masya Allah. Langsung maupun tidak langsung. Tapi subhanallah, alhamdulillah pada waktu itu, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah. Berikanlah aku kemampuan untuk bisa memaafkan orang yang telah menghina aku. Sanggupkan aku untuk bisa menerima hinaan dan cacian dari orang-orang yang telah menginjak aku. Berikanlah aku keikhlasan. Baik, mungkin nih Kak Angelina mumpung lagi di Islam itu indah, mungkin ada yang mau ditanyakan nih sama guru-guru kita, silahkan nih. Kepada semua laki-laki ya, Waduh, kepada Masya Allah, terutama Habib Jadi Usman ya. pertanyaannya ke Habib ya. Ya, silakan, Silakan, Habib. silakan. Silakan. Nah, sebenarnya kan wanita itu yang seperti Pak Ustadz Maulana tadi katakan penuh dengan keistimewaan. Tapi banyak memang laki-laki rasanya kok belum sanggup untuk mengontrol emosinya, baik perkataannya, sikapnya dan tindakannya, sehingga akhirnya perempuan itu direndahkan. Tidak hanya dia sebagai istri, tapi juga mungkin sebagai kolega. Nah, kira-kira bisa nggak sih, Bib, laki-laki itu tersadarkan bahwa hukumnya itu yang dikatakan tadi itu zolim loh. Enggak cuman menyakiti hati perempuannya, tapi astagfirullahalazim nanti sampai ke akhirat itu kan Betul. Tanggung jawabnya ke Allah. astagfirullah. Nah. Apalagi kan perempuan ini punya anak. Iya, betul. Nah, perempuan ini punya orang tua, sehingga kan ketika dia memaki atau menghina ataupun Iya. mengatakan kata-kata yang kasar, anaknya kan ikut. Nah, betul. Misalkan betul. dikatakan seperti Jadi contoh yang maaf buruk nih, ya. mungkin setaranya dengan binatang kan berarti anaknya saya tuh anak binatang juga Oh, gitu iya. kan. Baik. Astagfirullah. Itu gimana nyadarinnya? Nah, Menyadarkan laki-laki seperti menyadarkan itu. laki-laki yang kasar, yang verbal abuse dan physical abuse. Nah, Habib mohon penjelasannya melalui tausiah. Aku yang emosi ya. Sabar. Kang Mikdad, Iya, Ustadz Habib Maulana, Usman. Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyati wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Amin ya Allah, Bisa ya Rabbal diamalkan Alamin. untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Amin. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bagaimana sih cara untuk menyentuh laki-laki, hatinya, jiwanya agar dia mengerti dan memahami bahwasanya wanita itu harus dimuliakan. Wanita itu harus disayangi, wanita itu harus dicintai dan wanita tidak boleh direndahkan kedudukannya.
nggak boleh disakitin. Bahkan, mohon maaf, tadi ada kalimat seperti binatang, nggak boleh seperti itu. Bahwasanya laki-laki itu harus paham dengan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap wanitamu. Karena apa? Berbuat baik tersebut adalah sunnahnya Rasulullah. Berbuat baik tersebut adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Rasulullah haji wada, apa yang Rasulullah sampaikan? Salah satunya adalah berbuat baik terhadap istri kita, insya Allah itu adalah keberkahan. Berbuat baik terhadap wanita, insya Allah itu adalah mendatangkan satu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang baik, manusia yang bijaksana harus bisa memahami wanita. Kita dilahirkan dari seorang wanita, bukan dari batu. Karena kita menyayangi wanita, bahwasanya orang tua kita yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang mengandung kita, yang menyusui kita, yang mendidik kita, kita juga harus berbuat baik terhadap istri kita ataupun wanita. Karena apa? Karena dia besok yang akan memiliki seorang anak dari kita. Besok dia akan mengandung, besok dia akan menyusui, besok dia akan yang mengasihi kita, besok dia yang akan menyayangi kita. Dan besok ketika kita dalam keadaan pusing, stres, sampai di rumah dia yang memeluk kita, dia yang menyayangi kita, dan dia yang akan membuat tenang hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, sebagaimana hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya. Adalah Rasulullah SAW yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling sayang terhadap keluarganya. Ketika Rasulullah sampai di rumah, Masya Allah, bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap istrinya, bagaimana Rasulullah perlakukan terhadap anak perempuannya, dimuliakan, disayangi, dicintai, dan diberikan apa? Diberikan kata-kata yang indah, diberikan kata-kata yang menarik, disanjung, dipuji. Ya Humairah, itu adalah sebuah panggilan bentuk kasih sayang. Oleh karena itu, yang dimana zaman dulunya perempuan dijadikan sebuah objek ataupun sebagai budak dan lain sebagainya. Tapi ketika zaman Rasulullah, perempuan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Untuk siapa? Untuk mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk perempuan tersebut menjadi apa? Menjadi lebih mulia. Karena orang zaman dulu, waktu zaman sebelum Rasulullah, perempuan itu dihinakan, bahkan dapat anak perempuan dikuburin hidup-hidup. Dapat anak laki-laki, wah dipuja-puja dan lain sebagainya. Dan ini zamannya Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah menerangkan yang sudah gelap, menerangkan yang sudah apa? Sudah gelap. Yang sudah dihancurkan oleh Sudah manusia, dihancurkan. diterangkan dan menjadi penerang bagi siapa? Bagi seluruh umatnya, bagi Nabi besar Muhammad SAW. Nah tapi kadang nih saya Ustadz Syam izin bertanya nih. Iya, siap. Katanya kalau kita tuh sebenarnya mau sama wanita itu bukan hanya kita berlaku kasar, fisik atau misalnya verbal gitu. Ternyata bohong aja itu katanya menyakiti hati wanita karena istriku tuh Isel kalau kamu nih kalau bohong tuh sama aja menyakiti hatiku katanya gitu. Oh. Jadi Enggak. Mikdad pernah membohongi Isel. Enggak, istriku tuh selalu bilang jangan pernah bohong ya Oh, gitu iya. karena itu akan menyakiti hati wanita. Ya kita nggak pernah bohong ya, cuma nggak jujur aja. Sama aja dong. Ustaz Syam, apa izin bertanya nih. Apakah salah jika suatu saat wanita tersebut akhirnya meledak karena terlalu lama memendam gitu. Sakit hatinya itu terlalu lama disakiti gitu. Nah ini mohon penjelasannya gara-gara dibohongi gitu. Mohon penjelasannya guru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Isman, Apa, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, Mbak Angelina yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, alaikum bisidq. Ambillah di antara kalian, berlaku jujurlah di antara kalian. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengantarkan, menuntun kalian kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan menuntun kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takutlah kalian wal kadhib, dan takutlah kalian akan kebohongan. Fa innal kadhiba, karena kebohongan itu yahdi ilal fujur, karena akan menunjukkan jalan kepada keburukan, dan keburukan tersebut akan mengantarkan kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebohongan itu terhitung dosa. Dan dosa kebohongan bukan dosa kecil, tapi dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berhati-hati dengan berlaku kebohongan. Bukan hanya menyakiti perasaan orang lain, wabil khusus wanita,
tapi juga kita berlaku dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak berkata jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, udah capek dibohongin Ustadz, tiap hari saya dibohongin, tiap hari saya pasrah aja, udah sabar aja saya hadapi suami saya gitu ya. Udah capek saya. Boleh nggak kalau suatu ketika nanti saya meledak gitu ya? Subhanallah. Karena sabar itu ada batasnya katanya. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu adalah keimanan kita. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin besar pula kesabarannya. Kalau ada orang sudah meledak, berarti keimanannya udah habis sampai saat itu aja. Nah, tapi kalau dia mampu menahan, sampai kapan dia menahan? Fasabrun jamil. Sampai disebutkan kepada mereka, masuklah ke dalam ke surga karena kesabaran kalian. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba Allah yang maha pengasih, yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama, mungkin kita akan berpikir hamba Allah yang paling dikasihi yang rajin tahajud kali ya. Hamba Allah yang paling dikasihi yang rajin puasa kali ya. Yang hamba Allah yang paling dikasihi adalah orang yang rajin sedekah kali ya. Ternyata Allah katakan hamba Allah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang rendah hati di muka buminya Allah. Dan ciri rendah hati, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika ia diajak bicara oleh orang yang suka mengumpat, berlaku kasar, berbohong, memfitnah, mereka mengatakan qalu salama, peace, damai. Ya udahlah itu dosa-dosamu, saya juga ya udahlah, sabar aja lah, salama, peace, damai aja lah kita. Maka kalau dikatakan boleh nggak orang meledak pada akhirnya, ya boleh-boleh aja, tapi kehilangan pahala. Kalau mau menjadi hamba Allah yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah, maka kriteria nomor satu yang paling tinggi adalah mereka ketika dibohongi, ketika difitnah, ketika dijatuhkan, mereka berlaku sabar dan mengatakan salama, peace, damai. Saya nggak mau cari ribut, saya mau cari damai aja. Maka silahkan menjadi orang yang kehilangan pahala atau mau menjadi hamba Allah yang disayang. Kalau mau menjadi orang yang kehilangan pahala, silahkan meledak suatu hari nanti. Tapi kalau mau menjadi hamba Allah yang disayangi terus sampai masuk surga, maka jadilah orang yang berlaku salam, berlaku damai. Wallahu ta'ala. Waduh, Masya Allah. Kak Angelina, izin bertanya nih. Tadi pernah cerita juga katanya kan pernah pokoknya dikata-katain gitu ya. Jujur, ada gak sih perasaan kayak pengen dendam, pengen bales gitu kayak greget gitu di hati tuh kayak Astagfirullahaladzim. gimana? Awalnya sih memang kalau dulu kali ya sebelum mendapatkan hidayah dan Masya Allah. nur. Iya. Tapi Bib, kira-kira wajar nggak sih maksudnya kayak misalkan perempuan itu kan langsung bereaksi. Terus emang kemampuan itu nggak gampang kan Bib? Gimana hukumnya agar supaya itu menjadi wajar buat perempuan? Terus kita juga lebih ikhlas. Terus kita merasa bahwa ya Allah kalau aku bersabar pasti aku akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Apa aja pahalanya juga Gimana Bib? Bib? Jadi wajar gak Bib? Wajar gak hati wanita seperti itu? Tapi ada yang gak wajar nih. Waduh, apa Bib yang gak wajar Bib? Yang gak wajar kalau kita bahas sekarang. Oh, Kenapa? Memang kenapa kalau kita Kenapa bahas sih? sekarang? Ada yang mau lewat. Oh ada mulai. Oh, waktunya udah habis. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oh gitu. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah. Tentunya hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti dengan bintang tamu kita, Kak Angelina Sonda. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada yang kepotong nih sebelum segmen pertama tadi. Ini kita membahas hati wanita. Habib Usman Afwan mengulang pertanyaan tadi. Habib, hati wanita itu kan sangat rapuh. Nah, bagaimana jika seorang wanita ini memiliki dendam karena sudah terlalu sering gitu disakiti, dihujat Wajar nggak kalau dia jantungnya? balas? Wajar, boleh nggak Saya dibalas? wakili nih Mewakili pertanyaan dari hati Mbak wanita. Angelina Sondak tadi. Wajar gak kalau dia balas? Sabar. Habib Ya, Usman mohon jawabannya, silakan Habib. Ya. Ibu Angelina, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya wanita itu adalah makhluk yang lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Dasarnya seperti itu dulu. Dan wanita itu lebih mudah untuk dihasut dan lebih mudah untuk menaikkan emosionalnya. Kupingnya tipis, ngomongin seperti ini langsung wah jeder ya kan. Halilintar ya kan, seperti itu biasanya. Oleh karena itu wanita juga dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW
wanita bisa dalam keadaan kehilangan ketakwaan kepada Allah, keimanannya juga bisa hilang, dan juga bahwasanya wanita itu ketika dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas ataupun dalam keadaan seperti itu, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh untuk banyak berzikir. Berzikir lebih banyak agar apa? Imannya semakin kuat dan setan tidak masuk untuk menggodanya. Oleh karena itu, mereka yang dizolimin atau dia disakitin atau hatinya terluka ketika jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, emosionalnya meledak-ledak dan ingin membalasnya. Siapa yang ingin balasnya? Wanita umumnya pengen balas, pengen nyamperin, pengen maki, pengen caci, ya kan? Atau pengen WhatsApp langsung, atau pengen dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Itu wanita pada umumnya. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syam, Masya Allah. Wanita yang baik, wanita yang hebat adalah dia yang bisa salaman, yang dia bisa memaafkan, yang dia bisa menyentuh hati dan jiwanya untuk mengikhlaskan apa yang terjadi. Bahwasanya wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia paham bahwasanya sesuatu apapun, yang terkecil apapun, sampai daun jatuh aja, itu sudah qadarnya Allah. Dia bisa memaafkan dan dia bisa lebih tenang dan dia yakin bahwasanya Allah sebagai penolongnya, dan dia lagi dizalimin, dia angkat tangan nih. Dia angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan saya lagi dizalimin ini, Allah kabulkan doa saya, kebaikan buat saya, kebaikan dalam hidup saya. Ad-dunya sa'ah, dunia ini sebentar. Ad-dunya jifah, ad-dunya kadzab, ad-dunya mal'unatun, dan lain sebagainya. Dia yakin bahwasanya dunia ini terkutuk dan terkutuk semua isi dunia illa zikrullah ta'ala, kecuali zikir kepada Allah, aliman au muta'alim, yang mereka mengajarkan ilmu atau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita memiliki dendam karena sudah terlalu sering hatinya disakitin ataupun dilukain, maka zikir pagi, zikir sore, baca wirdul latib, baca ratibul haddad, baca ratibul atos, atau baca yasin, baca ar-rahman, atau dia baca Quran, iqra'ul Quran, baca Al-Quran dari awal sampai akhir, dia hatamkan Quran untuk menenangkan hati dan jiwanya dan pikirannya, berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hamba tersebut hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Al-Quran menenangkan hatinya, salat menenangkan hatinya, duduk di majelis ta'lim menenangkan hati dan jiwanya, dan berharap, ya Allah, dia zalimin saya, Allah yang membalasnya. Kalau Allah yang membalas, dahsyat. Kalau kita balas cuma gitu doang. Tapi kalau Allah balas, Allah bisa menghinakannya, Allah bisa menghancurkannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar azab yang Allah berikan daripada orang tersebut. Kenapa? Manusia cuma segitu kemampuannya, powernya cuma segitu. Tapi kalau Allah maha segala-galanya, Allahu Goyun, Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah yang menciptakan alam semesta dan isinya, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Oleh karena itu yang terakhir, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, jangan balas dia. Biarkan Allah yang balas, biarkan Allah yang menentukannya, biarkan Allah yang berkehendak. Kalau dia menyerahkan semuanya kepada Allah, maka diserahkan dengan cara yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya terakhir, bahwasanya kita hambanya Allah, sholat yang rajin, ibadah yang rajin, mendekatkan diri kepada Allah, dan selalu hadir di majelis taklim untuk mencharge kehidupan kita, keimanan dan takwan kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu bener Masya banget, Allah. Bib. Nah, Ini yang mau aku konsultasikan, Ustadz Maulana. Ustaz. Ada Maulana. nggak laki-laki zaman now ini yang tidak menyakiti hati perempuan? Ada nggak laki-laki yang tidak menyakiti wanita? nunjuk diri sendiri. Ada. Kenapa tangannya nunjuk diri sendiri Ada. tadi? Jawabannya adalah Ustadz Maulana. Nah, itu dia, nggak usah jauh-jauh. Ini ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak Mbak Angelina Sondak yang luar biasa membuka wawasan buat laki-laki. Bagaimanakah sosok laki-laki yang mampu menjaga dan tidak melukai wanita? Laki-laki yang tidak akan melukai wanita adalah laki-laki yang beriman. Laki-laki yang beriman. Ketika dia punya iman, maka yakin dia tidak akan menyakiti wanita sekecil apapun. Mohon maaf, saya terus terang, bukan saya yang ngomong ya, istri saya. Sebelum meninggal, semalam sebelum dioperasi, beliau berkata, saya tidak pernah marah katanya sama beliau. Allah. Jadi bukan saya loh. Beliau sendiri, jadi saya, aduh bangga Kok juga. bisa Ustadz Maulana nggak pernah marah sama istrinya? Ya Kenapa tuh? iyalah, saya di Makassar, beliau di Jakarta, terbalik ya. Istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Jadi nggak pernah berantem langsung. Dan juga memang
Kepada semua laki-laki, kepada semua suami. Jangan pernah memarahi istri, jangan pernah melukai istri, jangan pernah. Karena itu sudah ada ijab kabul di situ. Ada janji tidak boleh melukai. Makanya ada sigat taklid, tidak boleh laki-laki memukul wanita. Baik pukulan tangan maupun pukulan kata-kata. Maka ingat, wanita itu amanah. Wanita itu amanah. Maka ketika sosok laki-laki itu mohon maaf tidak menjalankan amanah, berarti dia sudah zalim. Kembali lagi pada zalim ini, karena ini bahaya loh. Karena kenapa? Setiap doanya diijabah, setiap emosinya akan jadi dicatat. Mulutnya yang diucapkan sosok wanita itu. Jadi jangan pernah laki-laki keluar rumah sebelum melihat istrinya tersenyum. Sasa? Masih subuh saat biasa masih gelap. Masih gelap belum senyum. Tersenyum saat bikin kopi beliau. Bikin kopi sebelum berangkat. Masya Allah. Ya, itu. Kalau Habib Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Tahajud dulu bareng. Masya sama Allah. kemudian berangkat dengan dicium tangan itu. Kalau Masya- Mikdad, Tadi dikasih air hangat dulu sebelum pergi kerja. Masya Allah, gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan rumah sebelum istri tersenyum. Senyum dulu. Makanya wanita, mohon maaf, rezeki laki-laki itu akan mandat ketika istri marah sama suami. Tidak akan bisa itu. Maka jalankan amanah, karena istri adalah amanah. Ketika amanah itu tidak dijalankan, tidak dididik istrinya dengan baik, tidak dijaga istrinya dengan baik, maka menjadilah laki-laki ad-dayus. Ad-dayus apa itu? Laki-laki yang tidak memuliakan wanita, laki-laki yang tidak memperhatikan wanita, maka nanti kelak dari kemudian Allah tidak akan memandang laki-laki itu dengan pandangan kasih sayang. Maka jadikan laki-laki, sosok laki-laki yang tidak akan melukai wanita adalah laki-laki yang menjalankan amanah. Laki-laki yang beriman, laki-laki yang menjalankan amanah. Dan yang ketiga, laki-laki yang berlaku adil. Oh, tidak boleh wanita dibohongi. Karena wanita itu ahli sejarah. Ahli Maksudnya sejarah. gimana tuh Ustaz? Semua masa lalu dibahas semua kalau dia marah. Kamu kan waktu tanggal segini, tanggal 24 Mei Waktu itu saya katakan, itu tuh. Betul banget, detail banget. Waktu itu tanggal 24 Juni kamu pernah bohong sama aku, kamu bilangnya pergi. Jadi gitu, 24 Enggak, Juni. waktu contoh ya itu. Allah. Jadi wanita itu ahli sejarah. Semua masa-masa itu dicatat, semua ditahu semua. Bahkan ahli ekonomi. Semua akan terjaga. Maka kalau keuangan dikasih kepada wanita, akan terjaga amanah itu. Alhamdulillah jamaah, ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja yuk kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, baik ini spesial nih hari ini juga ada pertanyaan dari Instagram @hamba Allah, baik tidak mau Ada di situ disebutkan nggak? namanya. Ada di situ nggak? Ada di sini. Ada. Mana? Ya ini dia nih Yang dari mana? Instagram, mohon maaf. Yang mana? Ayo cepat. Ini nomor 13 Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Angelina Sontek yang bacain yuk. Oh iya ada di sini ya. Oh silakan. Bacain dong. Kak Angelina boleh dibaca. Assalamualaikum. Kalau seorang perempuan sakit hati sama suami yang nggak mau bekerja dan mencari nafkah, itu dosa nggak Pak Ustadz? Dan yang kerja selalu minta apa-apa dan yang kerja itu istrinya. Nah akan tetapi suaminya selalu minta apa-apa ke istri jika disuruh kerja. Alasannya nggak ada motor, nggak ada modal buat kerja. Sebelum ada motor dia nggak mau kerja. Pokoknya harus ada motor dulu baru kerja nih. Nah jadi bagaimana menjawab suami yang seperti itu Ustaz? Waduh, Kayaknya Ustaz tahu. Ustaz Syam nih kayaknya yang paling mewakili ini. Terima kasih. Kalau orang mental mengeluh ya mau punya motor tetap mengeluh. Mau punya mobil tetap mengeluh. Mau udah punya jet pribadi pun tetap mengeluh. Kalau memang mentalnya orang suka mengeluh tuh ya mengeluh aja terus gak pernah bersyukur. Jadi itu cuma alasan aja. Yang kedua, boleh nggak istrinya sakit hati? Ya sakit hati itu ya manusiawi banget ya. Apalagi melihat sosok orang yang mendampingi kita sehari-hari tidak menjalankan kewajibannya mencari nafkah dan memberi nafkah. Ya wajar banget seorang istri sakit hati dan bahkan boleh dia datang ke pengadilan untuk menggugat daripada perpisahan dengan suaminya. Namun itu bukan jalan yang terbaik. Itu jalan darurat. Kemudian kalau ibu
memberikan kepada suami, maka hitungannya adalah sedekah. Tidak ada kewajiban bagi istri untuk menafkahi suami, tapi kalau dia membantu suaminya dalam pekerjaannya, maka hitungannya adalah sedekah. Dan ingat, sedekah itu pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustaz Syam. Nah baik jemaah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Tapi hari ini spesial nih, karena pertanyaan yang kedua kita bacakan melalui surat. Masya Allah, yuk langsung aja kita ambil nih suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jadi kita nggak hanya digital, tapi juga ini ada yang berbentuk fisik nih. Iya, tadi pagi aja aku dapat surat itu. Iya ya, Masya Allah. Jadi kita langsung nih, feel-nya tuh beda kalau kita baca melalui surat. Masya Allah. Kita bacakan, ini tuh suratnya jamaah, tulisannya Perlihatkan Masya dong Allah. tulisannya. Kelihatan ya. Nih, Masya Allah. tulisan Baik tangan. aja. Ya langsung kita bacakan yuk. Jakarta Pusat, 7 Juli 2022 nih menurut saya. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya hukumnya seorang laki-laki yang menyakiti hati perempuan dengan cara PHP? Oh, PHP itu pemberi harapan palsu ya. Saya pernah dijanjikan dinikahi oleh seorang laki-laki. Terus kami dekat, ta'aruf 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia sudah sangat yakin kelihatannya sama saya. Dan sudah dijanjikan bulan 6 pas mau datang ke rumah untuk buktikan keseriusannya. Pas bulan 6 dia malah tunangan sama yang lain. Waduh, ngenes banget kan rasanya. Apa nih hukumnya saya yang menyumpahi dia karena sakit hati dengan dia? Terima kasih. Maaf tulisannya jadi caps lock semua karena saya terbawa emosi. Baik, saya mengerti banget nih Ustadz Maulana, mungkin dijawab melalui tausiah nih, panjang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, utamanya yang ngirim surat tadi, Masya Allah, tabarakallah. Sabar, sabar, sabar. Ada takdir Allah dalam artian ada ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Makanya boleh nggak saya menyumpahi laki-laki ini? Sudah taruh 3 bulan, persiapan 6 bulan, lalu tidak jadi. Ingat, larangan melaknat. Tidak boleh kita melaknat. Hati-hati ketika kita melaknat, justru laknat itu bisa balik kepada kita. Mengatai orang kafir, jangan sampai balik pada dirimu. Mengatakan orang, maaf astagfirullahaladzim, nyebut nama binatang lah, hati-hati. Sebutan itu akan kembali padamu. Atas apa yang kau kumandangkan, kau ucapkan, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, malaikat tidak akan mencatat apa yang di dalam hati. Tapi apa yang keluar dari mulut itu akan dicatat oleh malaikat. Dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Maka kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami ini yang membawakan tausiah di Islam Tinda, semua yang kami tausiahkan di sini nanti kelak akan diminta pertanggungjawabannya atas isi tausiah kami. Makanya terus terang saya itu tidak berani tausiah kalau tidak bikin materi. Saya akan bikin materi dulu. Apapun, sekecil apapun acaranya, saya buat materi. Karena suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan efek dari tausiah kita apa? Nah, kalau ada efeknya bahaya, hati-hati. Makanya di mimbar Islam Tinda ini kami senantiasa menayangkan tayangan yang dalam artian untuk mendamaikan, untuk memperbaiki, untuk mengajak kebaikan. Nah, kalau ada kata-kata, boleh nggak saya melaknat? Jawabannya tidak boleh melaknat. Seorang yang beriman tidak akan melaknat, tidak akan melaknat. Maka justru orang beriman itu memberikan keselamatan. Dan bagus tadi mendoakan. Saya salut tadi kata-kata Mbak Jelian Sondak tadi. Mendoakan orang yang berbuat jahat padanya. Itu jauh lebih bagus. Maka selamatkanlah orang yang berbuat jahat padamu. Dengan engkau cegah dia. Engkau perbaiki dia. Engkau arahkan dia. Engkau sadarkan dia. Dan kalau perlu engkau doakan dia. Yang paling terhebat, jikalau ada orang berbuat jahat padamu. Kan ada 3 tahapan dalam Al-Quran itu disebutkan. Bahwa membalas dengan lebih dari apa yang dia lakukan padamu, maka itu namanya zolim. Itu salah. Dia pukul kita, kita balas dengan pukulan 3 kali. Oh, pakai tendang lagi. Itu zolim namanya. Ada yang membalas dengan apa? Telinga balas telinga, mata dengan mata. Artinya membalas berlaku adil. Sama. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dendam. Ya. Tidak akan ada habis-habisnya. Dan yang terbaik adalah berlaku ihsan. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Kenapa dia berbuat jahat padamu?
karena dia tidak mengetahui siapa dirimu. Rasulullah dilempar batu justru diselamatkan. Rasulullah dihina, dicaci, dimaki di Taif. Apa yang terjadi? Rasulullah doakan mereka. Maka berlaku ihsanlah. Apa itu ihsan? Membalas keburukan dengan kebaikan. Karena kapan kita membalas kebaikan dengan kebaikan, berarti bisa jadi, mohon maaf ya, balas jasa. Membalas keburukan dengan kebaikan dengan keburukan itu tidak tahu diri. Tapi balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan membalas dengan lebih baik. Baik Kak Angelina, mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak sih sama Habib nih? Sebenarnya sih karena aku juga punya anak laki-laki kan. Aku gak mau nanti juga Kianu tuh emosinya cepat terpancing gitu. Gimana Ustadz Syam? Bisa nggak laki-laki tuh ngontrol emosi supaya nggak kasar-kasarin Nah, perempuan? sebelum kita tanya nih, kita tanya Mikdad dulu Mbak nih. Kalau Mikdad gimana tuh caranya tuh Mikdad? Aku sih mungkin karena di sini dapat ilmu dari guru-guru. Kalau misalnya aku lagi emosi kan aku disuruh wudhu, terus juga dari posisi berdiri misalnya duduk dulu. Kalau misalnya duduk masih emosi rebahan dulu, gitu sih caranya. Masih bisa emosi sama Kan kalau misalnya namanya rumah tangga ada aja Ustaz. Untuk seluruh jamaah wanita Islam itu indah ataupun jamaah pria Islam itu indah untuk menyampaikan kepada para wanitanya bagaimana cara mengendalikan diri, menahan hawa nafsu agar tidak terpancing emosi, kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Masya Allah, di sini juga kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ada Kak Angelina Sonda, Masya Allah. Masya Allah. Nah gimana nih hari ini luar biasa seru ya pembahasan kita mengenai hati Seru, makanya wanita tadi aku nih. benar-benar pengen nanya ke Ustadz Nah Syam iya nih. pas Tanya, banget. tanya. Boleh disilakan mumpung lagi di Islam itu indah ya silakan. Aku mau tanya nih Ustadz Syam. Ya. Kalau misalkan karma itu secara Islam itu ada nggak sih? Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, Mbak Enji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan baik oleh para senior kita ataupun anak-anak milenial tentang karma nih. Ya karena kita kan pengen ngebalas tapi kita punya Tuhan gitu. Pengen ngebalas keburukan tapi kita takut sama Tuhan. Lalu gimana dong? Keenakan dong orang yang jahat gitu. Biasanya cuma menzalimi nggak dibalas-balas sama Tuhan gimana? Apakah dalam Islam karma itu ada? Sesungguhnya kalau dalam Islam bahasanya bukan karma. Tapi ya mungkin bisa kita katakan kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Jadi kalau bahasa Islamnya bukan karma, tapi kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Dalam satu kitab, ada kitab tentang Allamatnil Hayah. Judulnya adalah Kehidupan Telah Mengajariku. Jadi luar biasa kisah-kisah yang disebutkan di dalamnya. Ada satu ungkapan di awal langsung mengatakan kehidupan yang mengajari kita itu adalah kama tadi nutudan. Hukum karma tadi itu, bagaimana engkau memperlakukan begitu pula engkau akan diperlakukan. Ada seorang ayah yang tinggal bersama dengan anaknya, semakin hari semakin tua, lalu anaknya mengatakan, ayah mohon maaf sebelumnya karena ini kisah zaman jahiliyah. Dia katakan, ayah silahkan keluar daripada rumah ini karena ayah sudah tidak berguna lagi. Kalau ayah tidak mau keluar rumah ini, saya akan sembelih ayah. Silahkan milih keluar rumah ini atau mau mati di tempat ini. Kata ayahnya, saya lebih memilih disembelih olehmu, wahai anakku. Kata anaknya, kalau begitu saya ambil pedang dulu. Kata ayahnya, saya punya permintaan terakhir. Sebelum engkau sembelih saya, tolong sembelih saya di ujung padang pasir sana, kata ayahnya. Lalu kata anaknya, apa bedanya ayah? Saya sembelih engkau di sini dengan saya sembelih engkau di ujung padang pasir sana. Apa jawaban ayahnya? Karena di sanalah dulu saya sembelih ayahku juga. Subhanallah. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan selanjutnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan satu keburukan itu keburukan yang sama. Di ayat yang lain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan
maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kau dustakan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah suatu keihsanan, suatu kebaikan akan berbalas kebaikan pula. Jadi dalam Islam tidak mengenal istilah karma, tapi yang sama dengan karma itu banyak sekali. Karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Gak pernah Allah diam. Lihat bagaimana baginda Nabi SAW ketika dizalimi. Nabi SAW dikejar oleh Suraqah. Ketika dikejar oleh Suraqah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, habislah kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Jangan kau katakan demikian, Allah itu akan membalaskan. Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Nabi cuma mengatakan, ya Allah cukuplah aku dengannya, cukuplah aku dengannya. Akhirnya Allah yang membalaskan, jeblos kudanya Suraqah ke dalam padang pasir, lalu diselamatkan pula oleh baginda Nabi SAW. Artinya ada doa itu tadi, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Kalau kita sudah tidak tahan lagi dizalimi sama orang, biar Allah yang membalasnya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, karena hukum yang terbaik itu adalah hukumnya Allah yang paling Betul, adil. paling adil udah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya. Ya kita lanjutkan, selanjutnya saya mau ke Ustaz Maulana. Iya. Ustaz, setiap wanita itu pasti pengen dicintai, gak mau disakiti, apalagi dilukain. Tapi gimana nih kalau misalnya ada air mata dari seorang wanita yang sudah terlanjur harus menetes karena sakit hati. Itu sebenarnya apa sih balasannya, terus sebesar apa sih dosa yang diterima bagi orang yang melukai hati wanita dengan sengaja? Sebesar apa dosa bagi laki-laki yang menyakiti hati wanita? Nah itu, Izin mohon ya. penjelasannya Izin guru, semua. silakan. Dosa melukai hati wanita, ingat kata-kata ini harus digarisbawahi. Tidak boleh menyakiti, melukai, mengambil hak. Apalagi kalau itu adalah sosok wanita. Wanita adalah makhluk lemah. Ya ingat, wanita adalah makhluk lemah. Maka ketika engkau melukainya, maka yang kau sakiti adalah semua manusia. Semua manusia. Maka tidak boleh menyakiti wanita. Boleh nggak saya menyakiti wanita? Kata Nabi, tidak bisa lah. Yang kau sakiti, dia adalah, bayangkan dia adalah ibumu. Bayangkan dia adalah istrimu. Bayangkan dia adalah saudara perempuanmu. Mau nggak saudara perempuanmu disakiti? Kemudian apa? Menyakiti. Jikalau yang kau sakiti adalah ibu, maka dosa besar untukmu. Dosa besar. Al jannatu tahta aqda ummatihi. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Waduh, betapa mulianya wanita. Ingat, betapa mulianya wanita. Karena wanita yang namanya ibu, kenapa? Lebih mulia daripada surga yang kau cari. Kiano, dengarin Kiano. Surga itu penentunya adalah sosok wanita. Mantap itu loh. Kok bisa Ustaz? Iya. Dari keridhaannya, dari kemuliaannya, dari kedudukannya sosok wanita. Maka bisa jadi ada sosok laki-laki yang terseret tidak bisa masuk surga karena tuntutan sosok wanita. Maka penentu, bahkan ibu itu adalah madrasatul ula, pendidik yang terbaik. Makanya kalau kita pergi di TK, di SD, paling banyak itu ibu-ibu. Betul, bener banget. Jarang kita dapat guru laki-laki. Iya betul. Yang ada jadi guru olahraga. Tapi Ustaz Maulana dulu pernah kan? Iya dong. Masya Allah. Baik jamaah, terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Masya Allah. Jadi kita harus memberikan kebahagiaan dulu nih sama istri kita supaya istri kita bisa menularkan kepada anaknya. Gimana cara mendidik anak kalau kita nggak diberikan kebahagiaan dari ilmu. Mantap, oleh merusak, suaminya. rusak. Betul. Baik. Habib Usman, Afwan izin bertanya Habib. Habib, wajar nggak sih kalau misalnya para wanita ini pada akhirnya misalnya yang pernah disakiti itu jadi sulit untuk membuka hati, susah dengan ucapan laki-laki itu jadi susah percaya karena udah pernah dibohongin gitu. Nah, itu gimana tuh cara menanggulanginya supaya bisa percaya lagi? Tapi wajar ya kalau wanita jadi susah percaya gara-gara laki-lakinya sering bohong gitu. Nah, ini mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Ya, Kang Mikdad, Ibu Angelina, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajar gak sih wanita akan sulit membuka hati dan sulit bisa percaya dengan laki-laki lain atau laki-laki di luar sana yang dimana lingkungannya itu penuh dengan kedustaan atau tanpa bukti, tanpa janji atau banyak janjinya. Banyak janji tanpa bukti gitu. Iya. Maka yang pertama, wanita itu adalah makhluk visual. Dia adalah makhluk yang melihat dan dia memperhatikan dan dia dengar dan itu yang dia percaya.
Itu umumnya seperti itu. Karena apa? Karena wanita lebih mudah dimasuki oleh sesuatu dan mudah juga temperamen emosional. Karena wanita, Allah Subhanahu wa taala ciptakan wanita itu betul-betul indah. Dan kita harus memahami sifat wanita sehingga kita bisa mencintai wanita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal, khairukum linisaihim. Sebaik-baiknya mereka adalah mereka yang mencintai istrinya dan memperhatikan sifat watak karakternya. Dan dia akan mengerti dengan makna wanita tersebut yang Allah ciptakan begitu indah terhadap pasangan atau laki-laki tersebut. Oleh karena itu wajar, sangat-sangat wajar apabila wanita tersebut dia sakit hati, dia kecewa, dia emosional, dan dia tidak percaya dengan laki-laki yang lain. Tetapi wanita yang pintar, wanita yang bijak, wanita yang mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang berhusnuzon, dia yang berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada seseorang ataupun dimanapun laki-laki itu berada, dia berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia yang terbaik. Kalau Allah berkehendak dengan kehendaknya, maka akan dimudahkan. Makanya istikharah, minta petunjuk kepada Allah, sholat malam, qiyamul lail. Ya Allah, berikanlah hamba yang terbaik yang menurutmu, bukan menurutku. Karena kalau menurutku, bisa jadi dia tidak baik, bisa jadi dia menghinakanku, bisa jadi dia menzolimiku, bisa jadi dia seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui daripada setiap tindakan dan perbuatannya, maka dimudahkan. Kira-kira begitu gak Ustaz Maulana? Betul. Insya Allah Ustaz Maulana nih Masya Allah. Ya Allah. Jodohnya dekat di mata. Oh dekat di mata. Amin ya Allah. Maksudnya gimana tuh Habib? Dan yang lebih memahami wanita itu adalah siapa? Yang lebih memahami wanita itu adalah mereka yang bisa mencintai ibunya. Jadi laki-laki itu wajib mencintai ibunya. Ibaratnya falling in love, kan ada tuh anak perempuan Iya, falling iya. in love sama ayahnya. Iya, betul. Nah, wanita juga sama. Seorang anak perempuan itu pasti falling in love sama bapaknya. Jadi buat wanita di rumah dimanapun berada, siapakah laki-laki terbaik untukmu? Carilah laki-laki yang menyayangi ibunya. Tuh. Oh, itu Kalau dia falling konsepnya. in love sama ibunya, belanjaannya dibawain, ibunya perlu apa diburu-buru disiapin. Nah ini anak soleh nih. Ini anak yang besok yang mendoakan kita, yang sayang sama kita dan kita sangat sayang sama anak tersebut. Bawa belanjaannya, perlu apa-apa disamperin. Oh ibu mau perlu apaan ibu, ya kan? Ibu perlu ini, oh disiapin sama dia. Wah dijagain, kemana-mana diikutin, kemana-mana pergi didampingin. Ini anak yang soleh. Ini yang memuliakan ibunya. Karena apa? Ridallah fi ridho walidain. Wa bagdullah bagdu walidain. Saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah adalah terletak pada ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua ini menjadikan anak ini anak yang saleh, salehah. Yang Masya bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu kita kalau mempunyai anak yang saleh, dia dekat sama ibunya, dia jaga, dia baik, dia sayang, dia cinta, dia perhatiin. Ini adalah hebat, ini adalah luar biasa. Ini adalah anak yang dibanggakan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Masya Allah. Nah mungkin buat kaum milenial juga yang lagi cari jodoh, coba tanyain sama orang tuanya kira-kira gimana menurut sudut pandang orang tuanya. Betul. Ya. Pandang orang tua. Atau orang tua sebaliknya sama anaknya, kira-kira menurut kamu gimana nih? Tapi harus gitu. juga nih buat wanita-wanita dimanapun Ya, berada, gimana, Ustaz? jangan pernah cemburu Nah. dengan suami kalau dekat dengan ibunya. Betul, Justru betul. itu ciri laki-laki yang baik adalah yang menyayangi ibunya. Masya Allah. Ada istri yang cemburu sama mertuanya. Ini banyak ya. boleh. Tapi gak boleh, itu salah ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya tadi Habib Usman penjelasannya. Jamaah, ini kayaknya udah gak sabar nih pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita tuh. Ada pertanyaan dari Manado, dari Bogor, dari mana lagi Makassar, dari Bandung, Sumedang. Wah banyak banget ya. Langsung aja kita masuk sekarang ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah ini ada pertanyaan dari jamaah, tapi pertanyaannya nanti akan dibacakan oleh bintang tamu kita nih. Mohon bantuannya ya Kak Enji, tuh ada pertanyaan Siap. tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu itu aku minta tolong sama suami yang lagi asik main gadgetnya. Padahal aku minta tolong untuk bantuin aku, terus sampai akhirnya aku kesel dan aku rebut gadget suamiku. Dan suami aku rela main tangan sama aku hanya gara-gara itu handphone. Aku sakit hati atas perilakunya, Stat. Dan bahkan sampai sekarang detik ini pun suami tidak mau mengakui kesalahannya.
Bagaimana biar suami saya bisa mengakuinya dan tidak mengulangi main kasar sama suaminya, sama istrinya. Waduh, baik. Nanti minta Pak Ustadznya. Ustadznya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami semua, Ustaz Ustaz. Maulana, Mas Mikdad, Mbak Enji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang salehah tahu memposisikan dirinya, tahu cara bagaimana menenangkan suaminya, tahu cara bagaimana mendapatkan kepercayaan daripada suaminya. Maka subhanallah, Adam diciptakan untuk menjadi khalifah, lakin Hawa diciptakan lis-sakinah, untuk memberikan ketenangan bagi sang Adam, kenyamanan, ketenangan. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka berikan kenyamanan, ketenangan, rumah pulang untuk suami. Jadi maksudnya rumah pulang, sampai di rumah ya pengennya istirahat, pengennya main game mungkin, pengennya pegang handphone mungkin. Jangan serta-merta sang istri langsung merebut HP-nya. Kamu tuh ya baru pulang juga udah HP aja terus, bantuin dong gendong anak, subhanallah. Padahal di luar rumah suaminya sudah diomelin sama atasannya. Sasam nggak colongan kan? Nggak colongan sih sebenarnya, tapi alhamdulillah mumpung ada panggung. Mumpung ada mimbar Islam itu indah, biar nggak kelihatan curhat banget gitu ya. Padahal di luar rumah suaminya telah diomelin oleh atasannya. Di luar rumah suaminya sudah memutar otak bagaimana saya bertahan di zaman pandemi ini. Di luar rumah suaminya memutar otak bagaimana supaya anakku bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Pulang ke rumah masih ngurusin popok. Subhanallah. Suaminya mau main game sebentar. Suaminya mau main handphone sebentar. Direbut HP-nya. Ya marahlah suaminya. Subhanallah. Maka yang pertama introspeksi diri bunda. Bukan Ustadz aja, Mikdad tawa-tawa dari tadi Ustadz. Kalau saya stick PS-nya diumpetin. Jadi yang pertama introspeksi diri. Urusan dia ternyata tidak bertanggung jawab terhadap anaknya atau tidak membantu istrinya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akdun nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan, tapi akdun nikah adalah perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak bantu istrinya, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman janganlah menjadi seorang yang akhirnya memicu pertengkaran, memicu perkelahian dengan cara merebut handphone suaminya. Ya marah. Yang kedua, kalau ditanyakan bagaimana supaya suami saya mau mengakui, tidak bakal. Tidak bakal mau mengakui itu. Iya. Maka caranya adalah ibu yang minta maaf duluan. Maafin saya udah merebut HP-mu. Insya Allah kalau suaminya orang berakhlak, dia akan mengatakan balik, saya yang minta maaf karena dahulu saya yang tidak peduli padamu. Gitu. Jadi jangan nunggu kapan sih dia minta maaf, kapan ya dia minta maaf, kapan dia minta maaf. Tapi minta maaf duluan lah Bu. Nggak ada salahnya, nggak ada ruginya, nggak ada bangkrutnya orang yang meminta maaf duluan. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Kuranglah uang dapur. Mungkin gara-gara itu juga kali ya, emosi. Kuranglah uang bedak ya kan. Pulang-pulang main gadget ya pasti perempuannya gitu kan. Malu. Nah udah dikasih catatan ya kan, masih aja Betul. bilang lah kamu keborosan. Ya, Nah, siapa yang ini nggak dari sudut kesel? pandang perempuan nih kayak gini berarti curhatan. Sini naurane. Dena bertanggung jawab sama pereanya karena Aduh, perluan menena. sengarti Madora abdi. kalompa madosa lopoi. Nasaba. Jamaah. Yani mega tau mega Ini gawat nih. Nasaba lakai Maaf nasekei. ya, kalau Ustadz Maulana udah ngomong pakai bahasa Makassar ini gawat nih. Pokoknya kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sabar, Mak. Si Aduh, tengah-tengahnya aduh, nak tengarti, kekurangan orang waktu. tengarti. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Hati-hati dengan hati wanita yang tersakiti. Banyak banget tadi yang udah dibahas sama guru-guru kita, terutama kita harus menjaga hati perempuan. Karena balasannya juga Masya Allah banget. Nah sekarang nih sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah
Masya Allah jamaah, mumpung ada bintang tamu kita yang luar biasa, ada Kak Angelina Sondah. Yuk kita minta tolong untuk pertanyaan dibacakan nih. Oke, Silakan siap. Kak Anji. Pasti banyak sih yang mau tanya. Iya, karena kan banyak pada banget. gregetan sama suami gitu kan. Itu suratnya banyak, IG-nya juga banyak. Tapi ini Bener. salah satunya, Assalamualaikum Ustadz. Saya sakit hati sama suami. Setiap diminta uang belanja, suami selalu ngatain saya istri yang boros, istri yang gak bisa ngatur uang. Saya harus bagaimana lagi? Berbagai usaha udah dicoba untuk seirit mungkin. Tapi kan kebutuhan semakin lama semakin banyak. Nah, ini bener gimana nih banget. Ustadz? Aduh ya Allah, wanita kan bersifat kana'ah merasa cukup. Tapi dalam hal ini bagaimana sosok suami ini bisa titik-titik. Apa tuh? Titik-titik apa? Bagaimana suami bisa mengerti? Ah, Nah, sekarang bagaimana menyikapi suami yang saya langsung garis bawahi. Suami semacam ini namanya pelit. Wah, pelit. Pelit. Enggak usah. Singkat aja dia pelit pasti. Maka menyikapi suami yang pelit, maka ingatkanlah dia, sekali lagi, ingatkan akan tanggung jawabnya. Kalau perlu kasih listnya, ini pengeluaran bulanan, ini kebutuhan anak sekolah dan sebagainya. Karena laki-laki itu kan tidak paham. Laki-laki itu kan cuma satu kali pengeluaran ini, uang. Dia tidak mau terlihat kemana. Tapi kalau memang kurang, kasih listnya. Kasih ini pengeluaran itu seperti ini. Atau enggak suruh dia belanja aja ke pasar Oh ya. iya benar. Gantian. Itu saya setuju. Gantian. Saya setuju. Solusi yang terbaik tuh kayaknya ya. Biar kamu- tahu. Nanti tinggal saya masak di rumah. Dia Supaya dia, nggak tahu. tahu. Semuanya pada naik harga sekarang. Oh, dia Masya, tidak cabai tahu itu. naik, minyak naik. Tadi Kak Angelina ngomong, ih mudah-mudahan dijauhkan katanya. Yang paling dari bagus laki-laki. juga didoakan. Didoakan, Masya Allah. Dibantu. Baik. Dibantu dong memberikan contoh yang baik. Nah, Kemudian itu ingat kalau memang dia pelit, ada sahabat Nabi Gimana namanya tuh? Abu Sufyan itu pelit banget Heeh. sampai Indun mencuri uang suaminya. Nah, jadi diperbolehkan ya kalau misalnya sesuai kebutuhan. Ya. Nah, perlu digarisbawahi itu boleh mengambil uang suami tapi sesuai kebutuhan. Baik, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan yuk ke pertanyaan kedua. Kak Enji, boleh minta tolong lagi nggak? Tolong Oke, bacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, sebelumnya tolong samarkan IG saya. Ustadz, saya ingin bertanya, saya ditinggal suami waktu anak saya baru 3 bulan. Dia meninggalkan saya dan anak dikarenakan saya tidak menyukai bapak mertua saya. Nah, suami saya ceraikan saya dan bilang saya wanita tidak benar di depan di mana? Di depan keramaian lah ya. Oke, karena itulah suami saya lari dari rumah. Tapi suami saya tidak ingin menceraikan saya di pengadilan agama. Nah, menurut Ustadz apakah saya salah bila saya sakit hati terhadap mertua saya? Dan suami saya apa dia pantas menyalahkan saya seutuhnya? Emang salah saya gitu. Gitu. Coba Ustadz. Enak ya kalau dibaca langsung wanita. Iya. Kayak dia yang curhat. Mewakili soalnya. Habib Usman, izin boleh dijawab silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sangat pantas ibu untuk diceraikan. Karena apa? Karena ibu adalah wanita yang tidak mengerti aturan syariat agama untuk memuliakan mertua ibu atau memuliakan orang tuanya. Oleh karena itu wajib bagi ibu untuk apa? Menyayangi, mencintai orang tua, bukan dimusuhin. Maka kan ini belum terjadi sebuah perceraian. Datengin, minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya. Insya Allah tidak akan terjadi sebuah perceraian. Minta maaf, baik-baikin, bujuk rayu. Dan ini bisa diperbaikin, bukan satu permasalahan. Tadi disampaikan oleh guru-guru kita, wajib bagi seorang mantu atau seorang anak untuk menghormati orang tuanya. Jangan sampai menjadikan sebuah keributan ataupun sebagai sebuah pertengkaran. Oleh karena itu, anak yang baik atau mantu yang baik adalah menyayangi orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain, wa bagdullah bagdu walidain, saktullah saktu walidain. Cintai, sayangi, hormati akan jadi keberkahan. Kalau dimusuhin, tidak akan dapat ridhonya Allah. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu, wajib bagi seorang anak untuk mencintai dan menyayangi orang tuanya agar tidak menjadi sebuah keributan. Jadi dia boleh balik gitu ya Bib ya. Balik Datang lah. minta maaf, saya minta maaf, saya minta memang pantas ridhonya. diceraikan kalau begini, tapi saya mau Betul. berubah gitu ya. Lihat ya cerita Allah. cerita Nabi. Ini kayaknya tiangnya gak bagus, mesti diganti. Nah, Masya Allah. Baik-baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan muhasabah dan insya Allah akan ditutup oleh Ustadz Syam dengan doa. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah wanita calon penghuni surganya Allah Amin, ya Subhanahu Allah, wa ya Rabbal taala. Alamin. Maka ternyata ketika seorang wanita disakiti hatinya,
Maka jangan buang-buang waktu untuk mencari cara untuk bagaimana caranya membalas sakit hati tersebut. Tapi gunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita berada dalam keadaan yang mana doa sangat mustajab, yaitu pada saat terzalimi. Orang yang paling rugi adalah ketika mereka dikasih kesempatan waktu mustajab, keadaan mustajab berdoa, tapi dia malah justru sibuk mendoakan keburukan untuk orang lain atau mendoakan pembalasan untuk orang lain. Maka gunakan kesempatan emas itu mendoakan diri sendiri. Lagi dizalimi langsung minta, ya Allah saya pengen haji. Ya Allah saya pengen mobil, ya Allah saya pengen rumah, ya Allah saya pengen rezeki yang berlimpah, ya Allah saya pengen anak soleh. Maka ketika dizalimi, disitulah kesempatan emas untuk berdoa. Doakan untuk diri sendiri, gak usah sibuk untuk mendoakan keburukan untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا يا الله sungguh kami menzalimi diri kami sendiri wa illam taghfir lana wa tarhamna kalau engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami ya Allah lanakunanna minal khasirin sungguh kami akan menjadi orang yang paling merugi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih dalam-dalamnya kepada bintang tamu kita, kepada guru-guru kita, dan kepada jamaah Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam